Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma dengan NIM D1B1241167. Halo teman-teman, ketemu lagi kita pada pembahasan dengan materi mekanisme penyakit pada level molekuler. Nah, pada materi ini terdapat pendahuluan atau pengantar, yaitu di mana pembahasan utama dari materi ini adalah penyakit genetik. Jadi, penyakit genetik itu sendiri adalah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh perubahan pada DNA dan yang biasa disebut dengan mutasi. Ya, jadi mutasi genetik ini dapat mengaruhi fungsi protein, struktur sel, dan jalur sinyal yang penting. Ya, jadi selanjutnya ada mutasi genetik, di mana mutasi ini adalah perubahan permanen pada urutan nukleotida DNA. Kemudian jenis-jenis dari mutasi gen, yang pertama ada substitusi basa. Nah, substitusi basa ini adalah perubahan satu basa nitrogen pada urutan DNA. Kemudian substitusi basa ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ini ada missense. Nah, missense ini adalah perubahan basa yang menyebabkan perubahan asam amino pada protein yang dihasilkan. Contohnya itu perubahan kodon guanin urasil menjadi guanin sitosin urasil yang menyebabkan perubahan asam amino glisin menjadi alanin. Kemudian substitusi basa nonsense, di mana nonsense ini adalah perubahan basa yang menyebabkan pembentukan kodon stop prematur pada urutan DNA. Contohnya perubahan kodon urasil guanin menjadi urasil guanin adenin yang dapat menyebabkan terminasi translasi prematur. Kemudian substitusi basa silence. Silent ini adalah perubahan basa yang tidak menyebabkan perubahan asam amino pada protein yang dihasilkan. Contohnya perubahan kodon guanin urasil menjadi guanin sitosin yang masih mengkode asam amino glisin. Kemudian jenis mutasi genetik yang kedua ada insersi dan delesi, di mana insersi ini adalah penambahan satu atau lebih basa nitrogen pada urutan DNA, sedangkan delesi ini adalah penghapusan satu atau lebih basa nitrogen pada urutan DNA. Jadi pada jenis mutasi genetik yang kedua ini ada yang penambahan satu atau lebih basa nitrogen dan ada yang penghapusan, yaitu insersi sebagai penambahan dan delesi sebagai penghapusan. Kemudian jenis mutasi gen yang ketiga adalah mutasi framesif, yaitu perubahan urutan DNA yang menyebabkan pergeseran kerangka baca pada translasi protein. Nah, mutasi framesif ini biasanya disebabkan oleh insersi atau delesi yang tidak berjumlah kelipatan 3. Jika jumlah insersi atau delesinya tidak berkelipatan 3, maka dapat menyebabkan pergeseran kerangka baca pada translasi protein. Kemudian jenis mutasi genetik yang keempat ada mutasi kromosom, yang dimana terbagi juga menjadi beberapa. Yang pertama ada translokasi. Translokasi yaitu perubahan posisi sebagian kromosom ke kromosom lain. Kemudian duplikasi. Nah, duplikasi ini adalah penggandaan sebagian atau seluruh kromosom. Kemudian inversi. Nah, inversi ini adalah perubahan orientasi sebagian kromosom. Ya, jadi mutasi genetik ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada fungsi gen dan protein yang dihasilkan dan dapat menyebabkan berbagai
berbagai penyakit genetik. Ya, di sini ada dua perbedaan di mana ada dua perbedaan mutasi genetik. Yang pertama ini adalah original sequence dan ada deletion, di mana pada original sequence ini urutannya normal dan fungsional. Sedangkan pada deletion ini ada satu komponen yang hilang, sehingga menghasilkan semua codon setelahnya itu bergeser atau yang dinamakan friendship. Di deletion ini juga jika sudah terjadi pergeseran, maka kodonnya akan berubah dan seterusnya akan salah baca dan dihasilkan protein yang abnormal atau non-fungsional, dan disinilah bisa menghasilkan penyakit. Jadi bisa dibandingkan ya protein yang normal dan fungsional yang biasa disebut dengan original sequence dan protein yang abnormal atau non-fungsional yang biasa disebut dengan deletion. Ya, kemudian dampak mutasi terhadap protein, di mana mutasi ini dapat menyebabkan loss of function atau protein yang tidak berfungsi, di mana menyebabkan perubahan struktur protein yang mengakibatkan misfolding, yaitu di mana protein tidak dapat melipat dengan benar protein tidak dapat melipat dengan benar menjadi struktur 3 dimensi yang normal. Kemudian pada loss of function ini, protein yang misfolding tidak dapat melakukan fungsi biologisnya dengan benar dan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit Alzheimer, kemudian penyakit Parkinson. Kemudian mutasi kedua yaitu gain of function atau protein aktif tetapi tidak normal, yang dimana ini biasanya menyebabkan perubahan struktur protein yang mengakibatkan aktivasi yang tidak normal, yaitu protein menjadi terlalu aktif atau bisa juga tidak dapat diatur dengan benar. Jadi protein yang aktif ini tetapi tidak normal dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk kanker. Kemudian yang ketiga ada dominan negatif atau hilangnya fungsi enzim atau transport, di mana pada mutasi ini dapat menyebabkan perubahan struktur protein yang mengakibatkan hilangnya fungsi enzim atau transport. Nah, hilangnya fungsi enzim dan transport inilah yang dapat menyebabkan berbagai penyakit metabolik dan gangguan fisiologis lainnya. Ya, jadi dalam beberapa kasus mutasi dapat memiliki dampak yang kompleks dan tidak dapat diprediksi, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme yang terkait. Ya, namun secara umum mutasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada struktur dan fungsi protein yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan fisiologis. Ya, kemudian ada contoh penyakit terkait mutasi genetik. Yang pertama ada sickle cell anemia, yang biasanya itu mutasi missense pada genetik B globin dari guanin adenin guanin menjadi guanin timin guanin. Kemudian ada glutamat menghasilkan valin
menghasilkan HBS yang menggumpal dan menghasilkanlah sel sabit. Kemudian gejala dari sickle cell anemia ini seperti anemia, nyeri, dan juga komplikasi organ. Kemudian contoh penyakit yang kedua yaitu cystic fibrosis, di mana mutasi delesi 3 nukleotida pada gen CVTA. Jadi proteinnya ini transporter klorida rusak, menghasilkan lendir yang kental di paru-paru dan pankreas. Kemudian contoh penyakit yang ketiga ini adalah kanker, di mana onkogen dan atau gen penekan tumor, di mana kanker ini mutasinya itu aktivasi pada gen RAS, menghasilkan jalur sinyal proliferasi aktif terus. Kemudian ada mutasi inaktivasi pada gen P53, menghasilkan sel yang tidak bisa apoptosis. Ya, kemudian pewarisan mutasi. Ya, ada dua ya. Ada yang germline mutation dan ada yang dinamakan dengan somatic mutation. Ya, jadi germline mutation ini adalah yang diwariskan atau yang diwariskan ya. Contohnya itu Huntington dan BRCA1. Kemudian pewarisan mutasi yang kedua ada somatic mutation. Ya, pewarisan mutasi ini terjadi di sel tubuh. Contohnya itu mutasi kanker akibat UV. Kemudian deteksi dan terapi molekuler. Ya, bisa digunakan PCR atau sequencing untuk mengidentifikasi mutasi. Kemudian dapat dilakukan terapi gen untuk mengganti gen yang rusak. Kemudian dapat juga dilakukan editing gen untuk memperbaiki mutasi spesifik, dan dapat juga dilakukan obat target molekuler. Ya, jadi pada penyampaian materi saya pada kali ini dapat disimpulkan bahwa mutasi genetik adalah penyebab utama dari banyaknya penyakit molekuler. Dampaknya itu tergantung dari lokasi mutasi dan fungsi genetiknya tersendiri. Kemudian pemahaman mutasi memungkinkan deteksi dini dan terapi berbasis gen. Ya, baik, itulah pemaparan materi saya mengenai mekanisme penyakit pada level molekuler. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan pada pembahasan atau penyampaian materi saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.